Na'udzubillahi min anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah man yahdihillahu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat untuk berkumpul dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Yang saya hormati ibu-ibu semua, saya ucapkan selamat bergabung kembali dalam Majelis Taklim Qurra Ta'ayun hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dikaruniakan Allah keistiqomahan berada di jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat ilmu dan senantiasa dicurahkan rahmat serta petunjuknya. Kami berharap semoga Majelis Taklim Qurra Ta'ayun ini bisa menjadi wadah kita mencari ilmu dan tuntunan dari Allah dan Rasulullah agar kita bisa hidup selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya untuk menambah keberkahan majelis ilmu kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita bersama-sama ingin mengharapkan pahala yang sempurna di majelis ini. Untuk itu, marilah kita niatkan hati kita untuk mencari ilmu dan supaya kita bisa mendapatkan keberkahan. Baiklah, maafillah, di tengah-tengah kita telah hadir Muiddu Hasanah Ustadz Alfian Rahayan. Assalamualaikum Ustadz. Selamat bertemu kembali dengan ibu-ibu Majelis Taklim Qurra Ta'ayun pada hari ini. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, untuk kita tidak berpanjang lebar dan untuk mempersingkat waktu, tafadhol untuk Ustadz, monggo waktu kami persilakan. Untuk ibu-ibu, bagi yang nanti ada pertanyaan, monggo untuk langsung ketik di chat yang sudah ada. Monggo, tafadhol Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah tabaraka taala serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa lisan ini basah karenanya. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran dari pelajaran dari apa yang telah kita bahas, yang telah kita pelajari bersama-sama tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah di dalam kajian MT Qurra Ta'ayun ini. Adapun yang telah kita bahas kemarin yaitu mengenai hadis kedua dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah karyanya Imam An-Nawawi. Hadis yang kedua disebutkan juga hadis Jibril, karena di dalamnya ada seorang
malaikat Jibril menyamar menjadi seseorang dan juga bertanya tentang banyak hal tentang agama Islam, tentang apa itu iman, tentang apa itu ihsan, tanda-tanda menanyakan kapan hari kiamat, akan tapi Nabi Muhammad SAW tentu tidak mengetahuinya dan menanyakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang semoga apa yang telah dipelajari dari hadis yang kedua ini, hadis yang sangatlah panjang. Apa yang telah dipelajari semoga dapat bermanfaat dan dapat selalu kita ingat bahwasanya Islam itu demikian, iman itu apa saja, ihsan itu artinya apa, tanda-tanda kiamat seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang kedua ini. Dalam hadis yang kedua ini. Adapun pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan sebutkan beberapa faedah dalam hadis yang kedua. Faedah dalam hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang pengajar sepuh, ulama senior di Masjid Nabawi, dan sampai sekarang pun masih beliau masih mengajar, ulama senior dan pengajar di Masjid Nabawi. Beliau memiliki kitab yang bernama Fathul Qawiyyil Matin, Syarhul Arba'in, wa Tatimmatul Khamsin, yaitu sebuah kitab fenomenal, syarah kitab yang menjelaskan atau syarah dari kitab Imam An-Nawawi ini. Adapun faedahnya yang pertama disebutkan di kitab ini, yaitu faedah yang pertama dari hadis yang kedua, anna as-sa'ila kama yas'alu lit-ta'allum faqad yas'alu lit-ta'lim, fa yas'alu man 'indahu ilmun bi syai'in min ajli ay yasma'al hadiruna al-jawab. Bahwasanya apabila seseorang bertanya, itu terkadang untuk mengetahui. Terkadang seorang itu bertanya untuk mengetahui, dan juga terkadang seseorang itu bertanya untuk mengajari. Akan tapi dengan syarat bahwasanya sebelumnya ia berilmu atas apa yang ia tanyakan. Dan itu yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah aku tentang Islam. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Bagaimana tanda-tanda hari kiamat? Itu ditanyakan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Jibril tidak mengetahuinya, bukan berarti Jibril untuk bertanya untuk belajar kepada Nabi, tidak. Karena pada akhirnya Jibril alaihissalam mengatakan shadaqta, kamu benar. Menunjukkan bahwasanya Jibril alaihissalam telah mengetahui apa yang ditanyakan sebelum ia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh. Dan ini boleh bertanya untuk mengajari. Dia bertanya untuk mengajari, akan tapi dengan syarat bahwasanya yang bertanya harus sudah mengetahui hukum-hukumnya. Dan yang kedua, ayyasma'al hadirun al-jawab, agar yang hadir di sisi Nabi SAW atau yang hadir di sekitar Nabi Muhammad SAW pada saat itu mendengar jawabannya, dan faedahnya menjadi umum. Untuk umum. Nah, itu faedah yang pertama. Adapun faedah yang kedua, anna al-malaikah tatahawwalu an khilqatiha wa ta'ti bi ashkalil adamiyyin, wa laysa fi hadha dalil ala jawaz at-tamthil alladhi ishtahara fi hadha az-zaman, fa innahu naw'un min al-kadhib wa ma hasala li Jibril fa huwa bi idznillah wa qudratihi. Bahwasanya malaikat, faedah yang kedua, bahwasanya malaikat dapat berubah wujud. Dapat berubah wujud. Itu pun dengan izin Allah tabaraka wa taala. Wa ta'ti bi ashkalil adamiyyin, dan dapat berubah wujud menjadi seperti manusia, seperti cucu Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam.
walaysa fi hadza dalilun ala jawazi tamtsil, dan ini bukan merupakan menjadi dalil, bukan menjadi bukti bahwasanya malaikat itu seperti makhluk atau malaikat itu seperti manusia, tidak. Ya. Seperti banyak yang tersebar ya, pada zaman ini manusia bahwasanya Jibril itu seperti manusia, Jibril seperti manusia karena hadis ini, dan ini merupakan perkara yang tidak benar, bahwasanya malaikat berubah, malaikat dapat berubah wujud itu pun karena izin Allah tabaraka wa taala, karena kuasa Allah tabaraka wa taala. Itu faedah yang kedua. Adapun faedah yang ketiga, bayanu adabil muta'allim 'indal muallim, bahwasanya penjelasan tentang adab, orang yang belajar kepada orang yang mengajari, adab murid kepada guru, adab guru juga kepada murid. Contoh adab murid kepada guru yang dijelaskan dalam hadis ini, yaitu ketika Jibril alaihissalam menyamar sebagai seorang manusia, beliau mendekatkan kakinya, mendekatkan kakinya atau lututnya, dan menempelkannya kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan adab murid kepada gurunya, merupakan adab murid kepada gurunya. Dan adab di sini maksudnya adalah sesuai adab sesuai uruf, yaitu sesuai dengan daerah masing-masing, sesuai dengan daerah masing-masing, asalkan tidak berlebihan. Misal misal karena seorang adab, karena sesuatu adab, seorang murid sujud kepada gurunya, maka tidak boleh. Ya. Adab sesuai syariat, adab yang dicontohkan dan tidak menyelisihi syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab murid kepada guru, yang di hadis kedua, menempelkan lutut kepada lutut sang guru, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menanyakan perkara-perkara dalam agama, Adapun adab guru kepada murid, adab guru kepada murid yang dicontohkan di hadis kedua ini, yaitu Rasulullah SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang disampaikan atau apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, dan menjawab tidak tahu apabila tidak mengetahuinya. Menjawab tidak tahu apabila tidak mengetahuinya. Ini faedah yang ketiga. Di dalam hadis yang kedua. Adapun faedah yang keempat yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah, semoga Allah menjaganya dan menjaga kita semua, bahwasanya annahu 'inda ijtima'il Islam wal iman yufassaru al-Islam bil umur al-zahirah wal iman bil umur al-batinah. Apabila seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya apabila kata Islam dan iman itu ada dalam satu konteks atau ada dalam satu paragraf atau satu ayat, maka Islam itu bermakna ibadah-ibadah al-zahirah, yaitu ibadah-ibadah fisik dengan jawarih, dengan anggota badan. Adapun iman itu bermakna ibadah al-batinah, ibadah-ibadah kerohanian atau dalam hati, ibadah-ibadah yang ada di dalam seputar hati, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, dan lain sebagainya. Itu adanya karena kepercayaan itu ada di dalam hati. Namun apabila dipisah, maka maknanya bisa lain lagi. Adapun faedah yang selanjutnya, faedah yang kelima dijelaskan dalam kitab ini, yaitu adalah al-bad'u bil ahammi fal aham, yaitu memulai sesuatu dari yang paling penting. Yang paling penting dari yang paling penting. Yang paling penting dari yang paling penting. Contohnya apa? Li'annahu yubdi'u bisyahadatain. Li'annahu budi'a bisyahadatain fi tafsiril Islam wa budi'a bil imani fi tafsiril iman. Bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang arkanul Islam,
Maka jawaban pertamanya itu syahadah. Ya, karena ini adalah yang paling penting. Syahadah perkara yang paling penting. Lalu yang kedua, ketika disebutkan contoh sini ketika disebutkan apa itu arkanul iman, maka yang pertama kali disebutkan itu dimulai dengan iman kepada Allah. Ya, karena iman kepada Allah itu merupakan eh, perkara yang paling besar di atas yang lain. Bukan berarti iman kepada malaikat itu perkara kecil, tidak. Akan tetapi dimulai menjawab itu yang paling penting dari yang paling penting. Ya. Ini merupakan faedah. Ya. Memulai ini mungkin sebagai patokan juga apabila ingin mengarang buku atau memulai sebuah pembicaraan, maka hendaknya ia menulis atau memulai pembicaraan tersebut dengan yang paling penting terlebih dahulu. Membahas yang paling penting terlebih dahulu, misalnya dibutuhkan umat apa, maka ia harus mengetahuinya. Ya. Itu faedah yang kelima. Adapun faedah yang keenam, anna arkanal Islam khamsah wa anna usulal iman sittah. Bahwasanya rukun-rukun Islam itu ada 5 dan rukun-rukun iman itu ada 6. Ini yang harus hendak kita ingat. Minimal ketika ditanya kita tahu jawabannya apa. Kita tahu jawabannya apa. Karena ini perkara dasar. Ya, perkara-perkara dasar. Dan kita juga tanyakan kepada anak kita agar anak kita pun terbiasa. Wahai anakku, coba sebutkan ada berapa rukun Islam. Ya, wahai anakku, coba sebutkan ada berapa rukun iman, apa saja. Ini juga sebagai bentuk pelatihan, melatih ia agar mengetahui dasar-dasar agama. Ya, dasar-dasar agama. Insya Allah mungkin nanti akan dibahas ke hadis yang ketiga tentang arkanul iman juga. Arkanul iman juga. Lalu yang selanjutnya, faedah yang ketujuh, bayanut tafawut bainal Islam wal iman wal ihsan. Penjelasan perbedaan antara iman, Islam, dan juga ihsan. Iman, Islam, dan juga ihsan. Ya. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa iman itu lebih umum. Islam itu lebih umum. Iman lebih dalam lagi. Dan ihsan adalah derajat yang paling tinggi. Ihsan adalah derajat yang paling tinggi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh mungkin kalau tidak salah Bu Sri Rahma pada waktu itu ya, menjelaskan bahwa seperti Anda lupa kalimatnya mungkin Bu Sri Rahma, bahwasanya Islam itu seperti fondasi dan ihsan seperti atapnya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya. Itu faedah yang ketujuh. Adapun faedah yang kedelapan, bayanu uluwi darajatul ihsan, penjelasan tentang tingginya derajat ihsan. Derajat ihsan adalah derajat yang paling tinggi, yaitu anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maksudnya engkau beribadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah sedang melihatmu ketika engkau sedang melakukan ibadah. Ketika engkau sedang melakukan ibadah. Itu faedah yang ke-8. Adapun faedah yang ke-9, yaitu anna ilma sa'ah mimma sta'thara Allah bi'ilmih. Bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu hanya khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala saja yang mengetahui. Hanya khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengetahuinya, karena itu merupakan ilmu gaib. Ilmu gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika ditanyakan kapan sih kiamat itu, maka haram bagi kita untuk menentukan atau menjawab atau menentukan waktunya kapan. Karena itu ilmu
gaib yang mengetahuinya hanya Allah tabaraka wa taala dan tidak pernah dikabarkan oleh Allah tabaraka wa taala sampai detik ini. Sampai detik ini dan sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikabari. Lalu selanjutnya faedah yang ke-10, bayanu syai'in min amaratis sa'ah. Penjelasan tentang ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang hari kiamat, kapan datangnya, maka Nabi Muhammad tidak mengetahuinya. Maka dari itu Jibril melanjutkan dengan bertanya, bagaimana tanda-tanda hari kiamat? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan jawaban, anta lidal amatu rabbataha wa anta lil hufat al aurat al arat al ri'a syai yatatawaluna fil bunyan. Yaitu itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada banyak, akan tapi disebutkan di sini yang pertama itu anta lidal amatu rabbataha. Itu seorang anak yang melahirkan budaknya. Seorang ibu yang melahirkan tuannya. Seorang ibu yang melahirkan tuannya. Dalam artian seorang ibu itu tersebut seolah-olah budak. Ya, budak di atas anaknya. Dalam artian banyaknya perilaku berdurhaka kepada kedua orang tua itu merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Anta lidal amatu rabbataha wa anta lil hufat al aurat al ala ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Itu engkau melihat orang yang bertelanjang, tidak beralas kaki, dia ra'il ghanam, yaitu pengembala kambing, akan tapi berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Dalam meninggikan bangunan. Itu salah satu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada banyak yang lainnya. Lalu selanjutnya faedah yang ke-11 yaitu qaulul mas'ul lima la ya'lam Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Perkataan ya faedah yang ke-11 ini ya. Perkataan adab ya, adab apabila seseorang itu ditanya dan ia tidak mengetahui, maka jawabannya Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Allahu a'lam. Apabila ditanya suatu perkara dalam agama, perkara dalam dunia pun seperti itu. Allahu a'lam. Maka jawablah Allahu a'lam, tidak mengetahui. Ya. Fa inna la tadri nisful ilm. Karena perkara atau ketika ditanya perkataan tidak tahu itu nisful ilm, itu setengah dari ilmu. Ya, setengah dari ilmu. Dan perkataan Allahu a'lam atau perkataan Allah ada lagi perkataannya, ada Allahu a'lam, ada Allah wa rasuluhu a'lam. Allahu a'lam itu hanya Allah yang mengetahui. Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Akan tapi Allah wa rasuluhu a'lam ini ya, itu boleh dikatakan atau boleh diucapkan dengan satu syarat, yaitu Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah mengetahui. Ketika ditanyakan siapa seseorang tadi, ya, ternyata itu Jibril. Ternyata itu seseorang itu Jibril. Ya, maka boleh mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam, akan tapi dengan syarat bahwasanya Rasulullah SAW masih hidup. Ya, namun apabila Rasulullah SAW telah tiada, telah wafat, maka cukup bagi kita untuk mengucapkan Allahu a'lam saja. Allahu a'lam saja. Ketika tidak mengetahui terhadap jawaban atas sesuatu. Nah, itu tadi 11 faedah yang dituliskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitabnya Fathul Qawiyyil Matin, Syarh Al-Arba'in wa Tatimmatul Khamsin. Maka usailah sudah apa yang telah kita pelajari di hadis yang kedua ini. Ya. Otomatis setelah kita pelajari dua hadis yang pertama tentang niat, kita murajaah sedikit. Karena murajaah itu
perkara yang penting agar agar senantiasa kita dapat mengingatnya, ya, dan dapat mengamalkannya. Hadis yang pertama tentang apa? Masih ada yang ingat? Innamal a'malu binniyat. Hadis tentang, mungkin masih ada yang ingat hadis tentang apa yang pertama? Lupa. Ya, hadis yang pertama yaitu tentang niat, tentang niat. Atau mungkin nanti jika ada PDF-nya, insya Allah mungkin akan anak kirimkan ke apa ke Tante Lia. Insya Allah mungkin nanti bisa dikirimkan ke jemaah Qurrata Ayun. Insya Allah. Jadi nanti tentang hadisnya bisa murojaah. Nah. Selanjutnya hadis yang pertama, melanjutkan tadi hadis yang pertama yaitu tentang niat. Hadis yang pertama tentang niat, hadis yang kedua banyak, tentangnya banyak, yaitu tentang Jibril alaihissalam bertanya kepada Muhammad SAW tentang rukun-rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Ya, dan tanda-tanda kiamat. Adapun hadis yang ketiga, insyaallah kita melanjutkan hadis yang ketiga yang berbunyi, hadis yang ketiga ini dari hadis Arba'in An-Nawawi. Ana belum membuat, belum membuat PowerPoint-nya. Insyaallah mungkin kita permulaan saja terlebih dahulu. Hadis yang ketiga, dari hadis Arba'in An-Nawawi, yang berbunyi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Ya. Dari sahabat yang bernama Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu merupakan kunyah. Abu Abdurrahman merupakan kunyah. Ya. Abu Abdurrahman merupakan kunyah. Semisal kunyah itu semisal Abu siapa, Ummu siapa, ya, maka boleh. Semisal anaknya bernama Abdullah, maka ayahnya, ya, kunyahnya Abu Abdullah, dan tidak harus sesuai dengan nama anak, tidak, boleh saja yang lainnya. Adapun sini Abu Abdurrahman, sahabat yang bernama Abu Abdurrahman, yaitu siapa? Abu Abdurrahman anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar ibn Khattab. Abdullah bin Umar ibn Khattab. Masya Allah, berarti pada hadis yang pertama riwayat Umar bin Khattab. Pada hadis yang kedua riwayat Umar bin Khattab juga, hadis Jibril. Pada hadis yang ketiga riwayat dari anaknya. Menunjukkan bahwasanya anaknya saleh, ayahnya juga saleh. Itu meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak pahala yang mengalir dari kedua sahabat ini, yang dimana kedua sahabat ini radhiyallahu anhuma itu merupakan ayah dan anak. Ya. Inilah contoh dari keluarga yang sakinah. Contoh dari keluarga yang sakinah, ayahnya saleh, anaknya juga saleh, dimana keduanya meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW yang dalam setiap tahunnya, dalam setiap waktunya itu bisa saja dibahas, ya, karena riwayat dari mereka. Maka ketika dibahas riwayat dari mereka, maka pahalanya pun mengalir walaupun mereka telah tiada. Dinamakan amal jariyah atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmun yang bermanfaat dan tentu saja bermanfaat bagi mereka walaupun mereka telah tiada, walaupun mereka telah tiada. Naam.
Eh, selanjutnya an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, buniyal islamu ala khamsin, buniyal islamu ala khamsin, bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam artian mendengar di sini mendengar langsung, ya. Mendengar di sini mendengar langsung. Terkadang ada riwayat yang lain mengatakan raaitu, saya melihat, ya. Lalu qultu, saya berkata, bahwasanya Nabi bersabda ini macam-macam dari periwayatan hadis. Ada yang mengatakan saya mendengar dari Nabi, saya melihat dari Nabi, saya berkata bahwasanya Nabi demikian. Nah, ini merupakan jenis-jenis dalam periwayatan, jenis-jenis dalam periwayatan. Qultu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar dari utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda. Kalau mau kita perhatikan bahwasanya Rasulullah, sami'tu Rasulullah, dan begitu juga di hadis yang sebelumnya qala Rasulullah SAW, ya, ini menunjukkan bahwa, dan sahabat tidak pernah memanggil Nabi dengan sebutan namanya, tidak pernah meriwayatkan hadis sami'tu Muhammad yaqulu waliyadzubillah, tidak pernah meriwayatkan hadis saya mendengar dari Muhammad bahwasanya ia bersabda, tidak. Akan tapi meriwayatkannya dengan mengganti namanya dengan sebutan Rasulullah ataupun Nabi. Sami'tu Nabiyya, sami'tu Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya adab yang begitu besar dari para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak berani menyebut namanya secara langsung. Ya, tidak berani menyebut namanya secara langsung, akan tapi menyebut dengan nama yang lain, yaitu Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah tabaraka wa taala. Nah, ini menunjukkan adab seorang murid kepada gurunya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, dalam artian aku di sini anak dari Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, mendengar Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Ya, buniyal islamu ala khamsin. Bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bunia itu dibangun, dari kata al-bunyan. Al-bunyan itu ya bangunan. Otomatis kalau kita mau membayangkan bahwasanya Islam itu seperti bangunan, maka dasarnya itu adalah 5 hal ini. 5 pilar penting agama Islam. Ya, 5 pilar penting agama Islam. Ya, 5 pilar penting agama Islam. Yang dimana tentunya seorang yang beriman atau beramal saleh itu mengetahui. Ya, hendaknya ia mengetahuinya. Buniyal Islamu ala khamsin. Ya, ini Rasulullah SAW yang bersabda bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara atau 5 pilar. Berarti dapat kita pahami bahwasanya kalau tidak ada 5 pilar tersebut, maka bangunannya bisa runtuh. Agama Islam tidak dapat terbangun, dan agama Islam tidak dapat menjadi sempurna tanpa adanya 5 pilar tersebut. Ya. Pilar yang pertama atau bagian yang pertama, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan utusan Allah tabaraka wa taala. Otomatis pilar yang pertama adalah syahadat, ya. Pilar yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu ada 2 bagian. Syahadat ada 2 bagian. Bagian yang pertama
syahadatu alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Dan penafsiran atau terjemah yang paling benar, ya, terjemah yang paling benar, ya. Terjemah dari apa? Terjemah dari la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, yaitu saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Adapun penafsiran yang mungkin kurang sempurna, yang banyak ditulis dan tersebar di Indonesia, yaitu penerjemahan la ilaha illallah dengan terjemah tiada Tuhan selain Allah. Ya, maka ini terjemah yang kurang sempurna. Adapun yang sempurnanya yaitu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Mengapa yang lebih sempurna ini? Mengapa yang lebih sempurna yang kedua? Karena kalau yang pertama, perkataan tiada Tuhan selain Allah, itu dapat kita lihat bahwasanya banyak Tuhan-Tuhan dari agama lain. Tuhan-Tuhan dari agama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ada juga yang menyembah Allah, akan tapi juga menyembah yang lain. Ya. Menyembah misal menyembah pohon, menyembah seekor tikus, akan tapi maksudnya adalah menyembah Allah. Ya. Ada, dan itu terjadi. Itu yang kedua. Tidak sempurna, kurang sempurna maknanya. Yang lebih sempurna adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Ini makna yang paling benar. Ya. Makna yang paling benar dan paling mencakup dan paling sempurna. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah tabaraka wa taala. Tabaraka wa taala. Yang otomatis yang lain tidak berhak disembah. Sangkaan-sangkaan Tuhan atau agama non-Muslim, mereka memiliki Tuhan-Tuhan, itu bagi kita, bagi ajaran kita, maka Tuhan mereka tidak berhak disembah. Ada yang berhak disembah itu hanya Allah tabaraka wa taala. Tabaraka wa taala. Kita menyebutkan non-Muslim atau kafir. Lebih halus mana? Non-Muslim atau kafir? Ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih halus non-Muslim. Akan tapi kalau secara bahasa Arab, ya, itu lebih halus kafir. Kenapa? Ketika kita menyebutkan seseorang yang tidak beriman kepada Allah, maka kita sebutkan mungkin lebih halus di Indonesia non-Muslim. Ya, akan tapi kalau lebih halus di bahasa Arab, kafir. Ya. Mengapa? Karena kafir itu sendiri, yang pertama, kata kafir itu ada di dalam Al-Quran. Ya, ada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, bahwasanya arti kafir itu berpaling. Ya, arti kafir itu berpaling. Adapun arti non-Muslim, tidak Muslim, ghair Muslim, itu artinya tidak selamat. Ya, tidak selamat. Lebih mending mana, berpaling atau tidak selamat? Lebih mending berpaling. Lebih mending ucapan kafir daripada non-Muslim. Ya, ini faedah saja, faedah tambahan saja. Ya. Kan tapi di Indonesia mungkin lebih kasar kafir daripada non-Muslim. Padahal kalau mau dilihat artinya lebih halus kafir. Ya, orang berpaling. Misal kita dakwahkan, dia berbalik badan. Udah itu artinya. Kan tapi kalau non-Muslim maka tidak selamat. Bisa jadi jatuh ke jurang, jatuh ke laut, celaka dan lain sebagainya. Maka lebih halus kalimat atau kata kafir daripada non-Muslim. Ini faedah saja. Bunyal Islamu ala khamsin. Bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 pilar. Yang pertama syahadat. Ya, yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kedua. Ya. Yang kedua. Maksudnya dalam artian syahadat terbagi menjadi 2, syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan utusan Allah. Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam itu merupakan utusan Allah. Dan kalau mau dilihat bahwasanya syahadat ini perkara yang begitu penting, yang dimana dapat memasukkan seseorang ke dalam Islam, yang dimana apabila tidak ada dalam diri seseorang itu syahadat, maka dikhawatirkan ia akan masuk ke dalam uh, atau masuk atau ia dapat keluar dari agama Islam. Khawatirnya seperti itu. Maka itu yang pentingnya yang pertama. Pentingnya yang kedua, disebutkan yang pertama syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, syahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Disebutkan pertama kali bahwasanya al-aham fal-aham, seperti yang disebutkan oleh faedah yang tadi. Bahwasanya dimulai faedah yang paling penting dari yang paling penting. Yang paling penting dari yang paling penting, ya. Bahwasanya syahadat ini perkara yang paling penting, walaupun di bagian yang lain ada pembahasan tentang salat. Salat juga penting, akan tapi yang paling penting adalah syahadat. Yang di mana salat itu tidak sah, zakat itu tidak sah, ya. Haji, puasa, ya, 4 pilar yang lainnya tidak sah kecuali dengan syahadat. Ya, kecuali dengan syahadat. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan utusan Allah. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan utusan Allah, dan Nabi Muhammad SAW itu merupakan utusan Allah, maka itu merupakan perkara yang penting. Ya. Karena pada zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy yang tidak beriman itu tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi. Ya. Akan tapi mereka mengakui bahwasanya Allah menciptakan mereka. Akan tapi mereka tidak mengakui Nabi sebagai utusan Allah. Maka syahadat di sini itu harus mencakup dua hal tadi. Tidak bisa salah satunya hilang atau tidak bisa dua-duanya bahkan hilang. Harus ada dua-duanya, yaitu bersaksi bahwa Allah itu Tuhan yang paling berhak untuk disembah, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Dan maksud dari utusan Allah itu bahwa harus meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin, yaitu nabi yang terakhir. Tidak ada nabi dan rasul kecuali tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, ada yang mengaku-ngaku bahwasanya ia bermimpi diwahyukan, ada yang mengaku-ngaku bahwasanya ketika ia tidur ia melihat atau ia bermimpi dijadikan sebagai nabi, maka itu merupakan kebohongan yang nyata. Ya, kebohongan yang nyata, dan bahwasanya itu merupakan bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan yang dibisikkan ketika ia tidur. Maka itu pentingnya berdoa sebelum tidur. Ya, berdoa sebelum tidur. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asy-syahadah secara bahasa, ya, asy-syahadah secara bahasa itu artinya persaksian. Adapun secara istilah bisa luas maknanya. Ya. Secara istilah ada yang bermakna syahadatain, syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ada yang bermakna syahadah itu yaitu wafat dalam keadaan syahid, wafat dalam keadaan syahid. Dan ada pula yang bermakna wafat dalam keadaan syahid karena mengucapkan kalimat syahadah. Indah, ya, betapa indah wafat ya dalam keadaan syahid karena mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan syahid wafat, ya, mungkin kita melebar sedikit, ya. Wafat dalam keadaan syahid itu banyak banyak
macam-macamnya. Ya, banyak macam-macamnya. Adapun wafat dalam keadaan syahid, jauh dari keadaannya, maka yang paling utama adalah wafat dalam keadaan perang. Ya, wafat dalam keadaan perang. Lalu yang kedua, yaitu wafat ketika mengucapkan kalimat syahadat. Ketika mengucapkan kalimat syahadat. Bagaimana contohnya? Ketika seseorang diancam ya, untuk mengucapkan kalimat kufur, untuk mengucapkan kalimat yang bertentangan dengan syariat, akan tapi dia tidak mau. Semisal diancam, kalau tidak wahai engkau, ya, kamu kalau tidak mengucapkan bahwasanya Allah itu ada 3, maka kita akan bunuh kamu, atau kita akan lempar kamu dari tebing, kita akan bunuh, ya, kita akan sembelih. Misal seperti itu. Ya, maka apabila dia mengucapkan tidak mengucapkan tetap dalam pendiriannya untuk mengucapkan syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan setelah itu ia dibunuh, maka apa yang terjadi? Ia wafat dalam keadaan syahid. Ia wafat dalam keadaan syahid. Ini syahadatul kalimah. Syahid karena perkataan. Perkataannya apa? Yaitu membela agama Allah tabaraka taala, yang sayangnya ya, dalam pada zaman sekarang ini ya terjadi. Masih terjadi ya, dan waqi' itu terjadi di negara-negara yang non muslim itu dijajah. Negara Palestina, Suria, Burma, Irak, ya, dan lain sebagainya. Mereka diancam apabila tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul maka disembelih. Ya, dan itu merupakan salah satu tanda-tanda wafat dalam keadaan syahid. Ya, wafat dalam keadaan syahid. Dan ini seperti yang dikisahkan juga, padahal hanya bermodalkan kalimat syahadat, menunjukkan bahwasanya dua kalimat syahadat itu adalah perkara yang dahsyat. Bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Dua kalimat syahadat hanya dengan perkataan, akan tetapi ancamannya pedang. Padahal sangat tidak sinkron, atau sangat tidak istilahnya tidak cocok lah. Ya. Seharusnya syahadat itu perkataan, ya, maka harusnya dibalas juga dengan perkataan oleh musuh-musuh Islam. Akan tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mengancam untuk membunuh dan lain sebagainya. Dan ini terjadi ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW, menyiksa para sahabatnya ya, dan lain sebagainya, menyiksa Bilal, menyiksa Ammar bin Yasir, dan bapaknya Yasir dan Sumayyah, ya, yang dua syahid, wanita yang syahid pertama kali dan lain sebagainya. Banyak. Mereka padahal hanya dengan dua kalimat ini, akan tapi dilawannya dengan pedang, dilawannya dengan ditindih batu, ya, dan disiksa lain sebagainya. Padahal hanya dengan dua kalimat ini. Seharusnya kalau mau seseorang itu secara ilmiah, kalau mau seseorang itu berpendidikan tinggi, maka lawanlah dua kalimat ini dengan data-data ilmiah juga, bukan dengan kekerasan. Ya. Akan tapi banyak yang terjadi karena dua kalimat syahadat ini dilawannya dengan kekerasan, menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang dijaga Allah. Agama Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Maka bersyukur apabila kita telah mendapatkan hidayah, lahir dalam keadaan muslim dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Bersyukur, ya, patutnya disyukuri. Dan salah satu kisah pula dengan sebab seseorang mengucapkan syahadat maka ia dibunuh dan masuk ke dalam surga, yaitu kisahnya seseorang yang bernama Habib An-Najjar. Seseorang yang bernama
Habib An-Najjar. Ya. Habib An-Najjar itu siapa? Beliau adalah orang kampung di Arab. Ya. Orang kampung di Arab dari Madinah mendatangi kaumnya untuk dakwah. Ya. Disebutkan dalam surat Yasin. Gimana suratnya ayat ke-20? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dalam surat Yasin disebutkan sebuah kisah seseorang yang datang dari kampung. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datang seseorang dari kampung, dari pedalaman kota Madinah. Seseorang yang mendakwahkan kaumnya. Ya, mendakwahkan kaumnya. Bukan orang yang datang dengan senjata, bukan orang yang datang dengan bom, ya, bawa senjata pengen ditembakin, enggak. Akan tapi untuk dakwah hanya dengan lisan. Ya, hanya dengan lisan. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus oleh Allah tabaraka taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang apabila mendakwahkanmu ia tidak mengharapkan apa-apa dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan ia melanjutkan dakwahnya lagi, ya. Akan tapi apa yang terjadi? Ya. Padahal ia tidak membawa pedang, tidak membawa senjata, tembakan, tidak membawa bom, tidak ingin mencelakakan kaumnya, akan tapi hanya dakwah, hanya sebatas lisan saja. Akan tapi apa yang terjadi? Ia dibunuh oleh kaumnya. Ia dibunuh oleh kaumnya. Padahal hanya sebatas lisan saja, membuktikan bahwasanya perkara syahadat ini begitu berat yang harus dipegang oleh setiap muslim dan harus senantiasa didakwahkan. Senantiasa didakwahkan. Bayangkan Habib An-Najjar dakwah kepada kaumnya dibalas dengan dibunuh. Ya, dibalas dengan dibunuh. Ya. Padahal tidak ada tanda-tanda radikal, tidak ada tanda-tanda teroris, tidak bawa senjata, tidak membawa pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Ya, akan tapi dibalas dengan pembunuhan. Ya, dibalas dengan pembunuhan. Lalu apa yang dikatakan Allah Tabaraka Ta'ala? Qala dakhulil jannah. Maka ya laita qaumi ya'lamun. Ya laita qaumi ya'malun atau ya'lamun. Orang mana lupa. Ya laita qaumi ya'lamun. Ya. Qala dakhulil jannah ya laita qaumi ya'malun atau ya'lamun. Ya'lamun sepertinya, Allah alam. Lalu dikatakan kepadanya, ya, kepada Habib An-Najjar, Allah mengatakan masuklah ke dalam surga. Ya, masuklah ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya dakwah dan hendaknya kita senantiasa berdakwah, ya, terutama kepada kaum, misal asalnya dari Indonesia, dakwahnya Indonesia, yang itu yang lebih utama. Nah, itu tadi pentingnya dua kalimat syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah, di mana arti la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan utusan Allah. Itu pilar yang pertama. Dan bisa dikatakan ini adalah pilar yang paling penting. Di mana kalau tidak ada pilar ini, maka bangunan akan runtuh. Ya. Bangunan akan runtuh. Walaupun ada pilar 4 yang lainnya. Misal pilar yang 4 itu apa? Wa iqamis salat, ita'iz zakat, wa hajjil bait, haji, dan shaumi Ramadan. Maka dan puasa Ramadan. Kalau seseorang yang beriman melakukan salat, zakat, haji, puasa, akan tapi tidak ada di dalam dirinya kalimat syahadat, maka 4 pilar ini tidak berguna dan bangunan
Islam akan tetap runtuh. Dan bangunan Islam akan tetap runtuh. Yang kedua, pilar yang pertama kita bahas, ya, syahadat. Pilar yang kedua yaitu adalah iqamis salah wa iqamis salah. Ya, syahadati alla bunil Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah, yaitu mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Salat di sini maksudnya adalah salat wajib. Ya, salat wajib. Ya. Salat wajib, yaitu salat yang 5, yang salawatul khams, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Di mana pada asalnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk salat, ya, lebih dari 5 kali, 50, 150 dan lain sebagainya sampai 5 kali. Ya, hanya 5 kali saja, kita diperintahkan untuk salat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Di mana setiap salatnya tidak mungkin maksimal paling lama 10 menit. Kalau di musalla atau di masjid maksimal paling lama mungkin 20 menit sampai 30 menit. Ya, dari 24 jam. Maka hendaknya seorang muslim apabila ia ingin memiliki agama Islam yang baik, maka perbaikilah salat. Ya, maka perbaikilah salat. Bukan yang lain dulu. Yang lain nanti saja, nanti. Yang pertama adalah salat terlebih dahulu. Ya, walaupun engkau mungkin masih berjudi, ya, walaupun engkau mungkin masih berbuat kesalahan-kesalahan, Nabi, kalau seseorang ingin memperbaiki diri, maka yang pertama adalah salat, dengan salatnya, ya, dengan salatnya. Dan jangan sekali-sekali menganggap bahwasanya salat itu beban. Tidak. Mungkin di awal-awal engkau hijrah, di awal-awal engkau baru mengenal Islam, walaupun engkau telah lama beragama Islam, ya. Di awal-awal engkau hijrah, engkau mungkin merasa beban, ya, merasa berat ketika melangkahkan kaki untuk salat. Akan tapi janganlah engkau merasa demikian, dan janganlah sampai engkau meninggalkannya, karena sejatinya salat itu merupakan istirahat. Ya, salat merupakan istirahat. Apa dalilnya? Salat merupakan istirahat. Apa dalilnya? Buktinya apa? Kita harus penasaran terhadap agama ini. Apa dalilnya? Tanyakan dalilnya, tanyakan buktinya. Ya. Buktinya adalah ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal untuk mendirikan salat, menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan, maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bisa diperhatikan. Ya Bilal, beliau mengucapkan, ya Bilal, arihna biha. Ya Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengannya, yaitu dengan salat. Ya. Istirahatkanlah kami dengan salat. Ya. Menunjukkan bahwasanya salat itu sejatinya adalah istirahat dan bukan beban dan bukan perkara yang berat bagi seorang muslim. Namun akan tapi banyak kita lihat masjid-masjid sepi, musola-musola sepi pada waktu-waktu salat, terutama salat subuh, kecuali salat-salat Jumat. Padahal salat Jumat ibadah sekali seminggu, hari raya sekali seminggu. Ya. Kemana mereka pada saat waktu ibadah yang lain atau waktu-waktu salat yang lain? Maka apabila ingin memperbaiki diri, apabila engkau ingin istirahat dari pekerjaanmu, apabila engkau merasa penat, maka dirikanlah salat. Karena itu merupakan istirahat bagi seorang muslim. Ya Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami. Bisa dibayangkan, tugas Nabi Muhammad itu begitu berat. Mengurusi para umatnya, mengurusi para istri-istrinya, dan lain sebagainya. Berat. Maka Nabi mengatakan, tugas terberat itu menjadi nabi dan rasul, itu tugas yang paling terberat. Maka Nabi katakan kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat.
Ketika engkau ketika engkau merasa penat dengan dunia ini, mencari nafkah, penat, perasaan tidak belum belum ada goal-goal yang ingin dicapai, banyak goals yang belum tercapai, ya, dan target masih jauh, salatlah, istirahatlah sejenak, salat, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ya Bilal, arihna biha, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Ya, jangan sekali-sekali menganggap salat itu beban. Terkadang mungkin kaki ini berat untuk melangkah, biasakan, paksa iya, seret iya, ya, seret. Walaupun engkau berjalan sambil merangkak, seretlah, paksa. Karena seseorang yang memaksakan dirinya agar terbiasa terhadap sesuatu, maka ia akan menjadi ahli. Ya. Pepatah Arab mengatakan, man ta'awwada fi syai'in shara ahlah. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka ia akan menjadi ahlinya. Ya, tidakkah engkau ingin terbiasa untuk mendirikan salat? Ya, tidakkah engkau ingin menjadi ahlinya dalam perkara salat? Tentu kita ingin. Ya, tentu kita ingin. Dan banyak keutamaan salat ketika berjalan kaki. Ya. Maka kaki kaki yang satu melangkah khatwatan hatta biha khati'ah, apabila kaki melangkah maka dihapuskan baginya dosa. Kaki yang satu lagi melangkah maka dinaikkan derajat, ya. Lalu pertanyaan, lalu bagaimana kalau naik motor atau naik kendaraan, ya, apakah dihitung juga pahala ketika masjid jauh, musola jauh, kalau dipakai motor atau mobil, apakah dihitung pahala juga, pahala berjalan, apakah dihitung pahalanya seperti putaran roda, ya. Ya Allahu a'lam. Kan tapi yang jelas berjalan ke masjid lebih utama, ya. Karena kaki yang pertama itu menghapus satu dosa, ya, dan kaki yang kedua apabila melangkah maka ditinggikan derajat. Kalaupun naik motor dan mobil maka sesuai dengan keumuman hadis maka dihapuskan dosa, dan akan tapi keutamaannya, kelebihan kalau berjalan kaki maka ditinggikan derajatnya oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, itulah perkara keutamaan salat. Ya, pentingnya salat, dan bahkan as-salatu wa umuduhas salah. Dalam sebuah hadis dijelaskan dalam hadis yang lain, dalam hadis arba'in juga kalau tidak salah, ya. Wa umuduhas salah wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Dan agama Islam itu tiangnya adalah salat. Ya, tiangnya adalah salat. Jadi perkara salat merupakan perkara yang penting setelah perkara syahadat. Ya, setelah perkara syahadat. Dan salat di sini, ya, mungkin akan kita lanjutkan juga pada pembahasan yang selanjutnya. Salat di sini maksudnya adalah salat yang 5, bukan salat yang 6, bukan salat yang 3, apalagi salat yang 1. Ya. Salat di sini maksudnya adalah salat yang 5, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, pertanyaannya adalah apa dalilnya ada salat subuh, apa dalilnya ada salat zuhur, asar, maghrib, isya? Ya. Maka dijelaskan, ya, terkadang ada seseorang yang melemparkan fitnah bahwasanya tidak ada di dalam Al-Qur'an itu waktu-waktu salat. Itu fitnah yang luar biasa, fitnah yang begitu keji terhadap Al-Qur'an. Ya. Fitnah yang begitu jelas kebohongannya, yang semata-mata ingin menjatuhkan agama Islam. Ia mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an tidak ada waktu-waktu salat. Ya. Ini merupakan perkataan yang selayaknya tidak diucapkan oleh seorang muslim yang baik. Maka apabila dikatakan seperti itu, maka kita jawab, sungguhnya di Al-Qur'an kita jelaskan ada ada waktu-waktu salat. Ya, ada waktu-waktu salat. Ya. Yang pertama, apabila engkau mengikuti Al-Qur'an, maka otomatis engkau akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni, apabila kalian mencintai Allah tabaraka taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Otomatis orang yang mengimani, orang yang beriman kepada Al-Qur'an, maka ia harus beriman kepada as-sunnah dan hadis. Ya. Kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu otomatis tidak bisa diganggu gugat. Ya. Tidak bisa kita mengambil Al-Qur'an saja, hadis dibuang, tidak. Tidak bisa kita mengambil hadis saja, Al-Qur'an dibuang, tidak. Tetapi dua-duanya saling melengkapi. Dan di dalam hadis banyak penjelasan tentang salat, waktu-waktu salat. Itu sudah jelas. Namun yang dilontarkan oleh yang memfitnah ini, ya, yaitu dalam Al-Qur'an saja. Maka kita katakan dalam Al-Qur'an, apabila melihat Al-Qur'an saja, maka ada. Namun tidak ada dijelaskan secara spesifik. Ya. Akan tapi kalau kita baca tafsirnya, maka ada. Inilah pentingnya belajar tafsir. Ya. Pentingnya belajar tafsir. Seperti halnya kita membuat buku, ya, maka kita ingin dipahami oleh yang membacanya. Apabila kita ingin membaca buku, maka kita ingin memahami buku tersebut. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Apabila kita ingin memahami Al-Qur'an, maka kita harus paham kandungan-kandungannya. Tidak bisa kita tidak mempelajari tafsir, harus pelajari tafsir. Harus pelajari tafsir, ya. Maka yang mengatakan bahwasanya di Al-Qur'an tidak ada waktu-waktu salat, maka sungguh ia belum mempelajari tafsir. Semoga Allah berikan hidayah, ya, kepada kita semua. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, dalam surah An-Nur, ya, min qabli salatil fajri, ya, wa di dalam surah An-Nur, ya alladzina amanu idza sta'zana ahadukum, ya, gimana ayatnya? Apabila kalian memberikan izin, maka ada 3 aurat. Nah, 3 aurat yang kita terlarang untuk terlarang untuk bertamu. Ya, bertamu atau hendaknya ketika bertamu izin dulu. Ya, ketika di 3 waktu tersebut. Waktunya adalah disebutkan min qabli salatil fajr. Itu sebelum salat subuh. Ya, sebelum salat subuh. Jelas waktunya salatul fajr. Ini membantah perkataan mereka atau perkataannya. Jelas di sini salat subuh. Min qabli salatil fajr, dan waktunya yaitu waktu zuhur, ya. Waktunya itu min az-zahirah, yaitu waktu zuhur. Min az-zahirah wa min ba'di salatil isya, ya. Min ba'di salatil isya salatu awratin lakum. Itu min ba'di salatil isya, disebutkan salat isya. Di dalam satu ayat saja sudah ada 3 waktu salat. Ya. Ya, sudah ada 3 waktu salat. Yang pertama salat subuh, salat fajar, ya. Dan salat az-zahirah, waktu zuhur, dan salat min ba'di salat isya, di salat isya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang musuh-musuh Islam itu mencari celah bagaimana caranya kita untuk ragu kepada agama sendiri. Ya. Musuh-musuh Islam melontarkan fitnah-fitnah agar kita merasa bahwasanya agama ini tidak sempurna. Musuh-musuh Islam melontarkan berbagai syubhat-syubhat agar kita merasa ragu terhadap agama yang kita yakini. Maka solusinya bagaimana? Solusinya cuma satu, yaitu belajarlah agama Islam. Solusinya hanya satu, belajarlah agama Islam. Itu dalam satu ayat saja sudah ada 3 waktu. Dalam ayat yang lain, hafizu 'ala shalawati was salatil wusta. As-salatul wusta di sini maksudnya adalah salat asar. Ya, salatul wusta di sini maksudnya adalah salat asar, ya. Salat asar. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Ya. Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu kapan? Itu waktu zuhur, ya. Salat zuhur ila ghasaqil lail, yaitu pada subuh hari, ya. Ghasaqil, gelapnya malam, menunjukkan waktu salat isya. Yang menunjukkan waktu salat isya, ya. Entah dalam, dan yang mengherankannya, ada yang percaya begitu saja terhadap apa yang dilontarkan dari
sang pemberi keraguan tersebut, sang pemberi fitnah, sang pelontar fitnah tersebut. Dan yang percaya itu banyak dari kaum muslimin, menunjukkan bahwasanya masih banyak PR bagi kita ya, untuk belajar, senantiasa belajar dan mendakwahkan apa yang telah kita pelajari kepada keluarga terdekat, kepada para tetangga, ya. Masih banyak PR kita. Ya. Untuk bagaimana seorang muslim itu peduli terhadap agamanya dan merasa penasaran terhadap agamanya. Penasaran dalam artian dia menanyakan apa sih, ada nggak sih dalilnya, untuk apa tujuan aku diciptakan, ya. Untuk apa sih apa sih agama Islam itu, bagaimana rukun-rukunnya, apa itu iman, ya. Masih banyak yang harus kita pelajari dan harus kita sebarkan dan dakwahkan kepada yang lainnya. Nah, inilah pentingnya perkara salat setelah perkara syahadat, di mana tadi salat merupakan istirahat, salat merupakan waktu rehat, ya. Ketika kerja suntuk di kantor, itu merupakan waktu rehat bagi kita semua. Gimana ketika sujud, ya. Aqrabu bagaimana hadisnya? Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih fi sujud. Ya. Sedekat-dekat seseorang kepada Rabb-nya, ya, seorang hamba kepada Rabb-nya itu ketika sujud. Itu ketika salat. Ya, dan salat di sini maksudnya adalah salat wajib. Adapun salat sunnah itu merupakan apa? Ya, yang pertama harus kita ketahui bahwasanya apa arti sunnah? Yaitu sunnah apabila dilakukan berpahala dan tidak dilakukan maka tidak berdosa. Namun bukan berarti tidak kita meremehkan sunnah. Tentang sunnah, misal salat sunnah duha, salat duha, kita tidak mau salat duha atau sengaja atau meremehkan, ya, bukan meninggalkan, ya. Meremehkan salat duha, maka ini merupakan, ya, pemikiran yang hendaknya hindarkan. Kita cinta terhadap salat-salat sunnah yang lain, walaupun belum bisa menunaikannya. Adapun yang wajib, ya, salat wajib bagi kita untuk mendirikannya, ya, mendirikan salat. Adapun salat sunnah itu merupakan sudah dijelaskan para ulama, itu merupakan perkara yang penting juga agar, ya, karena kita tidak menjamin ketika kita salat wajib, salat kita sempurna. Maka kita menambal, ya, seperti menambal ban, maka kita menambal salat wajib tadi dengan melakukan salat sunnah. Nah, mungkin insyaallah bahasan yang akan lanjut tentang zakat, bagaimana zakat maksud di sini maksudnya tentang haji, ya, haji wajib berapa kali, ya, kalau dan wajib bagi siapa saja, dan masih banyak bahasan-bahasan yang lain akan kita bahaskan di waktu yang akan datang. Nah, mungkin kita cukup sampai sini. Ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, jazakumullah khairan pada para hadirin sekalian. Nah, kiranya ada beberapa pertanyaan. Masih di mute, Bu Sri. Minta maaf. Baiklah, alhamdulillah kajian pada sore hari ini sudah usai. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Yang pertama dari Ibu Lia. Pertanyaannya adalah bertanya tentang niat. Saya pernah mendengar bahwa kita diperbolehkan untuk memperbanyak niat baik. Apakah ini akan memperberat timbangan amal kebaikan? Dan niat untuk melakukan dosa. Ya, Ustaz? Ya. Ya. Adapun yang pertama, ya, bolehkah untuk memperbanyak niat baik? Ya. Apakah ini memperberat timbangan amal kebaikan? Dan ini ada. Nah, jawabannya iya. Memperberat amal timbangan kebaikan. Perbanyak niat baik, ya, walaupun belum melakukannya. Dan ini ada bahasanya di hadis Arba'in An-Nawawi. Mungkin hadis yang
yang ke-20 atau 20 ke atas sekian. Lafaznya ana lupa. Man gimana lafaznya? Man nawa man, akan tapi mungkin ana sebutkan maknanya saja. Barang siapa yang menginginkan kebaikan walam ya'malha, dan katabalahu hasanah kamilah. Ya, mungkin maknanya seperti itu, ya. Barang siapa yang berniat kebaikan walaupun ia belum melakukannya. Misal nanti saya ingin bersedekah, nanti saya ingin membawa anak-anak untuk rekreasi, menyenangkan anak, termasuk bersedekah, ya, termasuk pahala. Termasuk pahala. Saya ingin nanti membangun rumah tahfiz, niatkan terlebih dahulu, niatkan banyak-banyak, ya. Karena itu akan merupakan ada nilai kebaikan walaupun belum mengamalkannya. Yang jelas ada niat kebaikan. Nah, itu yang pertama dari pertanyaan yang tadi. Nah, Masya Allah. Berarti dengan kita niat itu sudah dicatat sebagai amal, sebagai pahala ya, Ustaz ya? sebagai pahala. Nah, Masya sebagai Allah. pahala. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, niat untuk melakukan sholat atau maksiat yang dibatalkan bukan karena Allah, misalnya karena malu jika dilihat oleh orang lain, apakah ini tetap mendapatkan pahala? Maksudnya niat untuk melakukan sholat, melakukan dosa atau maksiat. dosa. Melakukan dosa. Niat untuk melakukan dosa atau maksiat di dalam hadis yang sama pula seperti yang tadi, niat untuk melakukan dosa, ya. Terkadang kita timbul niat untuk melakukan dosa atau maksiat. Akan tapi kalau tidak jadi diamalkan, maka Allah catat kebaikan. Satu kebaikan. Di dalam hadis Arba'in juga, di dalam hadis yang kita pelajari, hadis kita kan baru sampai yang kita pelajari sampai alhamdulillah sudah sampai hadis 3. Maka dalam hadis-hadis yang lain, hadis 20 atau yang selanjutnya itu ada. Dalam hadis yang sama pada pertanyaan yang sebelumnya ini, ya. Itu apabila seseorang meniatkan untuk berbuat dosa akan tapi tidak jadi, ia urungkan niatnya, maka ia mendapatkan satu kebaikan, ya. Dan ini dan apabila ia meniatkan dosa dan ia melakukan dosa tersebut, maka ia dapat satu kesalahan, satu dosa. Berbeda dengan tadi niat kebaikan dan ia melakukannya dapat berpuluh-puluh kebaikan. Tapi kalau maksiat dan ia melakukannya, maka dapat satu kesalahan. Menunjukkan bahwasanya Allah Maha Adil, dan adil yang kita ketahui atau kita sangka-sangka, ya. Kalau sesuai dengan yang kita sangka adil itu, maka kalau berbuat baik misal dapat 100, berbuat jahat berarti dikurangi 100, begitu. Akan tapi dengan adil dan rahmat Allah Tabaraka Ta'ala, berbuat baik 100, berbuat keburukan maka dikurangi 1. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pemberi rahmat dan Maha Adil. Maha Adil kepada para hambanya. Dan apabila dilakukan ketika malu dan dilihat orang lain, maka itu dapat menjadikan ia tetap mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ia dapat dosa, ya, dan ia menunjukkan bahwasanya dengan keadaan malu itu merupakan dosa dan malu dilihat orang lain. Ya, dan itu dia bisa tetap dapat mendapatkan syafaat pada hari kiamat, kecuali siapa? Kecuali yaitu al-mujahir. Kullu ummati mu'afa, dalam hadis Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illa al-mujahir. Setiap umatku akan dimaafkan. Illa al-mujahir, kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Maka manusia itu pasti tempatnya dosa. Manusia itu pasti tempatnya kesalahan. Maka sebaik-baik kesalahan yaitu engkau bertobat kepada Allah
tabaraka wa taala dan merasa malu untuk dilihat orang lain. Ini dijelaskan dalam hadis yang lain juga, wal itsmu ma haka fi nafsik wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Ya. Sejatinya dosa itu adalah dirimu itu membencinya dan engkau membenci pula apabila orang lain mengetahui. Illal mujahir, kecuali orang-orang yang terang-terangan terhadap dosanya, maka itu tidak dimaafkan sesuai dengan hadis, kecuali dengan taufik dari Allah tabaraka taala. Nah, Baik. Untuk selanjutnya yaitu, apakah mengajarkan ketaatan kepada anak itu sudah termasuk amal jariah dari orang tua? Nah, mengajarkan ketaatan kepada anak, Masya Allah, ini merupakan hendaknya ya, seorang orang tua mengajarkan ketaatan kepada anak. Mulai dari surat Al-Fatihah, mengajarkan ia salat. Ya. Mengajarkan kepada anak, apakah termasuk amal jariah? Iya, dengan syarat sang anak mengamalkan amalan tersebut. Ya. Mengamalkan amalan tersebut. Yang pertama ini harus dibedakan. Mengajarkan ketaatan itu mendatangkan pahala. Tapi apakah mendatangkan amal jariah? Belum tentu. Mendatangkan amal jariah apabila sang anak mengamalkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya tersebut. Misal, masukkan anak ke dalam pondok, masukkan anak ke dalam universitas yang dimana ia mempelajari agama-agama Allah, maka itu juga termasuk dalam mengajarkan ketaatan. Selama sang anak, ya, apabila orang tua tersebut telah wafat, selama sang anak mengamalkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya kepada anak tersebut, maka itu merupakan amal jariah. Itu merupakan amal jariah dari sang anak kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya telah wafat. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki sesuatu yang kebaikan, maka apabila seseorang tersebut mengamalkan kebaikannya, maka pahalanya akan sampai kepada yang mengajarkan. Ya, seperti itu. Ya, terlebih dari orang tua kepada anak. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baiklah Ustadz, untuk selanjutnya yaitu ayat tentang minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat dalam menghadapi musibah. Mohon penjelasan tentang sabar dan sholat sebagai sarana permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar dan sholat merupakan dua perkara yang penting di dalam meminta kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu ada 2 kali. Ada 2 kali disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dalam ayat 35 dan ayat 135 kalau tidak salah. Ya. Dalam ayat 30 dalam ayat yang pertama kali yaitu wasta'inu bis-sabri was-salah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman saja yang dipanggil. Mau dia beriman, mau dia tidak beriman, tidak mengapa. Ya. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Apabila Anda beriman, maka jawablah panggilan Allah. Itu dengan apa? Dengan meminta tolong. Senantiasa isti'anah hanya kepada Allah. Isti'anah ini babnya panjang, tapi di sini maksudnya adalah isti'anah hanya kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Meminta tolong dengan apa? Dengan sabar dan dengan salat. 2 ini, bukan dengan perkara-perkara yang lainnya, tapi hanya disebutkan 2. Yang pertama, harus kita yakini bahwasanya seluruh amal saleh itu merupakan dapat menolong diri dari azab Allah. Itu yang pertama harus kita yakini. Akan tapi di sini disebutkan dikhususkan 2 ini saja. Mengapa? Karena dalam perkara sabar itu adalah perkara yang penting. Wa tawassaw bil haqq. Bagaimana saling berwasiat dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabar, saling berwasiat dalam kesabaran. Dan kesabaran di sini banyak macam-macamnya. Ya, sabar di atas musibah, sabar di atas nikmat-nikmat, dan sabar di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, mungkin nanti akan kita bahas lebih rinci lagi. Ya. Sabar di atas nikmat, sabar di atas musibah, sabar di atas ketaatan. Itulah keadaan kita di dunia ini. Ya. Itulah keadaan kita di dunia ini.
Kalau tidak diberi nikmat, diberi musibah. Ya. Bagaimana? Solusinya sabar. Solusinya adalah sabar. Tetap ucapkan alhamdulillah. Ya, kita ditimpa nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika ditimpa musibah, ya, ketika diberikan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika ditimpa musibah, ucapkan juga alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan selanjutnya perkara salat. Perkara salat, meminta kepada salat maksudnya adalah meminta kepada Allah dengan salat, yaitu agar karena salat itu menyingkirkan, ya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu melarang atau memberhentikan ia batasan agar tidak membuat keburukan dan juga kemungkaran. Ya mungkin waktunya sudah habis. Ya. Tidak mengapa dilanjut atau bagaimana? Ini, Iya, tanggung Ustadz, kurang satu pertanyaannya. Ya, nah. Mohon waktunya sebentar ya Ustadz ya. Ya. Terakhir yaitu dalil sholat dalam Al-Quran yang disebutkan tadi surat apa dan ayat berapa? Suratnya An-Nur, ayatnya sebentar saya cari. An-Nur ayat 58. 58 atau 59. Surat Ya alladzina amanu, ya 58 atau 58. Ya alladzina amanu liyasta'zinkum, liyasta'zinakum. Nah, liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum. Itu di dalam satu ayat itu saja sudah ada 3 salat. Di dalam ayat yang lain hafizu ala salati wa salatul wusta. Dalam surat Al-Isra ada aqimas salata duluki syamsi ila ghasaqil lail. Itu sudah ada 5 ayat. Hanya dengan 3 ayat sudah jelas 5 waktu salat yang melawan untuk mengcounter apa yang difitnahkan oleh musuh-musuh Islam. Nah, nanti insyaallah akan dijelaskan secara detail insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baiklah Ibu-ibu, saya kira kalau misalkan Ibu-ibu ada pertanyaan-pertanyaan, mohon untuk disimpan untuk disampaikan nanti minggu depan ya Ibu-ibu ya, insyaallah. Karena waktu sudah habis. Seperti itu. Baiklah, alhamdulillah sudah usai kajian kita pada siang hingga sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya dan dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Semoga kita juga bisa menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak keturunan kita juga senantiasa selalu diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillah juga kita sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermusahabah akan kekurangan kita. Semoga ilmu, harta, badan yang kita miliki dapat kita manfaatkan dan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan kepala bertafakur untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk, perlindungan dan ampunan dalam mengarungi kehidupan dengan tidak meninggalkan rukun iman dan rukun Islam. Seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Alfian tadi. Itulah kira-kira sedikit ringkasan dari materi kita pada sore hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Baiklah Utifillah, sebelum kita tutup kajian kita pada sore hari ini, kami mohon kepada Ustadz Alfian untuk memberikan doa agar majelis ilmu kita akan bisa bertambah keberkahannya. Nah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Semoga apa yang dipelajari dapat bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, mendatangkan keberkahan dan kemudahan-kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa aqfatu majlis subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz Alfian.
atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Ibu-ibu, saya selaku pembawa acara mulai dari awal hingga akhir. Apabila ada khilaf kata, ucapan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik saya. Marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirul kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukron Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit, Bu Sri dan Ibu-ibu. Monggo. Sampai ketemu minggu depan.